Saudara yang ada di rumah, saudara dimanapun juga. Tuhan menghendaki buat tanggal 7 Juni. Dia memanggil semua yang ada di seluruh dunia untuk bangkit. Yoel berkata, bawa turun Tuhan semua pasukan. Bawa turun lantik. Bawa dalam lembah penentuan. Karena sesungguhnya masa kegelapan, masa aniaya, masa kesusahan besar, masa di mana penyesatan, kedurhakaan sedang datang. Dan untuk itulah Tuhan berkata, bangkitkan penuai grand finale harvest. Sebelum belalang itu menyapu, sebelum belalang itu menyerbu bumi, harus bangkit penuai akhir zaman yang akan menyelamatkan 5 miliar jiwa. Yang kedua, harus bangkit yang namanya pelaksana firman Tuhan. Mereka lah eksekutor di masa-masa terakhir. Saudara mungkin hari itu, begitu saudara dilantik, saudara harus berdiri mungkin di depan saudara gedung Presiden Amerika. Dan saudara mungkin harus bernubuat di sana. Orang mungkin tidak mengerti. Tetapi pada waktu ada satu eksekutor berdiri di sana, menguatkan Presiden Amerika, maka terjadilah ketetapan ilahi atas bangsa itu. Mungkin saudara yang ada di Itali dan saudara berdiri dan tiba-tiba semua virus berhenti karena ada umat Tuhan yang berdiri di Itali. Saudara, saya bicara buat semua eksekutor akhir zaman. Eksekutor masa-masa terakhir. Hari itu saudara saya dan beberapa teman, kami suruh berdoa di depan saudara yang namanya tembok Berlin. Tembok yang memisahkan dari Jerman Utara dan Jerman Timur. Kami cuma berdoa dan meratap. Dan kemudian Tuhan bilang selesai meratap, pada katakan bahwa tembok itu hancur. Tembok itu hancur. Saudara, dan belum sampai 3 bulan. Politik bergolak, semua bergolak. Akhirnya pemerintah Jerman memutuskan tembok Berlin. Tembok yang memisahkan Jerman Barat dan Timur runtuh. Dan kebebasan atas seluruh Jerman terjadi. Sekali lagi, hari ini Tuhan berkata, aku mengundang, aku melantik, aku memanggil semua eksekutor di masa-masa terakhir. Saudara boleh ada di bangsa manapun. Saudara ada di negara manapun, di tempat manapun. Saudara tidak harus dengar dari saya. Karena mulai hari itu, engkau berjalan bersama Roh Kudus. Engkau bergerak bersama Roh Kudus. Dan jadilah eksekutor. Mempertahankan bangsa dan negara. Mempertahankan tempat paling kecil. Saudara mempertahankan mungkin untuk engkau datang ke tempat pelacuran dan membawa api keselamatan atas tempat itu. Saudara mungkin dipanggil untuk ada di antara anak-anak pemulung. Atau saudara dipanggil untuk menuai orang-orang HIV. Saya tidak tahu. Tapi Tuhan berkata tanggal 7 Juni trompet itu akan berbunyi untuk melantik saudara sebagai eksekutor akhir zaman. Saudara yang ketiga, Tuhan akan buat saudara hari itu, saudara tanda tangan asuransi pengangkatan. Saudara, pada waktu Tuhan menawarkan sebuah asuransi, maka saudara harus deal dengan benar. Kalau saudara tidak deal dengan benar, maka saudara tidak akan bisa mendapatkan keuntungan benefit daripada asuransi itu. Januari saudara,
Beberapa mobil kami kena banjir. Dan kami semua pembayar premi yang baik. Tetapi rupanya beberapa dari mobil hanya diasuransikan untuk kecelakaan. Dan bukan untuk banjir. Maka kami tidak mendapat 1 sen pun. Walaupun kami bayar premi. Tapi hari itu saudara, beberapa lagi kami bayar untuk all. Semuanya. Saudara, preminya sama loh saudara. Tapi rupanya sangat detail. Yang ini saudara, komplit. Dan bahkan hari itu kami menerima mobil baru. Buat saudara yang hari itu menulis sangat jelas dan detail. Masukkan asuransi untuk anakmu, keluargamu. Dan bayar preminya. Saudara berarti, saudara berkata pasti, no. Bayar preminya. Kita tidak akan pernah bisa saudara mencapai sebuah target yang Tuhan mau. Tapi pada waktu kita bayar dengan berdoa bagi bangsa. Mungkin kita bayar dengan doa keliling. Mungkin kita bayar dengan bersaksi. Mungkin kita bayar premi hanya dengan cara saudara, setiap tetangga kita bagi traktat. Kita sentuh, kita tumpang tangan saudara. Saudara, pada waktu terompet terakhir, the last. Hari-hari ini mungkin sudah ada terompet pertama, kedua. Karena Alkitab Wahyu berkata ada 7 sangkakala. Dan pada terompet yang terakhir, yang ketujuhlah terjadi pengangkatan. Sesudah itu bumi akan memasuki masa kesesakan besar. Sesudah itu bumi akan mengalami yang namanya semua kerusakan. Sesudah itu maka antikris dan semua penyesat. Saudara, semua kuasa kegelapan akan menyerbu bumi. Dan mereka akan menyatakan dirinya. Tuhan gak pengen kita ada di situ. Tuhan pengen kita ada di atas. Dilatih, belajar untuk turun lagi dan memerintah 1000 tahun. Saya mau berkata buat setiap saudara, siapkan dirimu sebuah perjanjian. Tulis saudara minimal 3. Tulis yang pertama saudara adalah destiny saudara dan keluargamu. Yang kedua, tulis perjanjian nama-nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang kuat dalam hidupmu. Dan tulis ayat-ayat perjanjian yang merema. Dan biar ketiga ini menjadi sebuah perjanjian, asuransi. Supaya pada saat kita tidak kuat membayarnya, Tuhanlah yang melayakkan, menguatkan, merekayasa, memaksa, menjamin kita diangkat di awan-awan. Saya berdoa setiap orang. Hari itu jam 7, tanggal 7 Juni di Bahtera Media Network. Ikuti streaming dengan serius. Dimanapun kau berada, engkau tidak usah berurusan dengan manusia. Karena hari itu engkau berurusan dengan Tuhan. Sekali lagi, itulah hari yang sangat ajaib. Saudara, saya melihat yang namanya karunia Tuhan sediakan. Dan seberapa kita menginginkan. Saudara, akan ada karunia membangkitkan orang mati. Karunia saudara bicara. Dan setiap orang akan merasakan api dan guru yang membangkitkan. Karunia musik. Karunia memimpin. Karunia menjadi sangat kaya. Semuanya bukan buat diri kita. Itu akan dicurahkan. Untuk saudara menjadi penuai, menjadi eksekutor, dan menjadi penuntas. Bahkan
bebaskan dari jubah-jubah mereka yang tidak pernah selesai. Tuhan berkata, tuntaskan sampai semua genap. Saya berdoa kita ketemu dalam hadirat Tuhan tanggal 7 Juni jam 7 pagi. Tuhan Yesus memberkati.